Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, nama saya Rahmat, kemudian Reski Fauzi dan Wawan Dermawan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perubahan Kebijakan APBD. Nah, adapun rumusan masalah yang kami angkat di sini, yang pertama itu apa latar belakang yang mendasari perubahan kebijakan APBD tersebut. Yang kedua, bagaimana dampak dari perubahan kebijakan APBD terhadap alokasi anggaran dan pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah. Dan yang ketiga itu bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menyikapi dan menyesuaikan dengan kebijakan APBD yang terjadi. Baik, mungkin langsung saja ke poin yang pertama, yaitu latar belakang yang mendasari perubahan kebijakan APBD. Latar belakang atau alasan yang mendasari perubahan kebijakan APBD atau yang biasa dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah yang pertama, tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum. Perubahan APBD terjadi jika perkembangan yang ada tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum untuk APBD. Contohnya perubahan APBD pada tahun 2022 di Kalimantan yang berfokus pada kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan untuk menekan dampak sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Latar belakang yang kedua yaitu adanya keadaan darurat. Nah, perubahan APBD juga terjadi ketika adanya keadaan darurat seperti contohnya kasus kemarin di tahun 2019 yaitu wabah COVID-19 yang mengakibatkan banyak dampak negatif pada berbagai sektor. Nah, yang ketiga, pergeseran anggaran. Perubahan APBD juga dapat terjadi karena terjadi pergeseran anggaran, seperti pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, atau adanya kegiatan yang memerlukan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, atau disingkat dengan SILPA. Latar belakang yang keempat yaitu perubahan kebijakan dan asumsi. Perubahan APBD dapat dilakukan untuk mengakomodasi perubahan kebijakan dan asumsi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Contohnya perubahan APBD tahun 2021 di Kabupaten Malinau yang berfokus pada meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah, dan mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah atau BUMD dan badan layanan umum daerah. Poin selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Reski Fauzi dan poin terakhir dilanjutkan oleh Wawan Dermawan. Baik, ada poin selanjutnya di poin kedua yaitu prinsip-prinsip utama dari good governance dalam pelaksanaan manajemen publik. Perubahan kebijakan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki dampak signifikan terhadap alokasi anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah. Yang pertama yaitu penyesuaian kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Perubahan APBD dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, mengakomodasi perkembangan tidak sesuai dengan kebijakan umum.
Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum, seperti pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan umum, antar jenis belanja, atau adanya keadaan yang memerlukan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA. Adapun yang ketiga yaitu meningkatkan fleksibilitas dan prediktabilitas. Perubahan APBD dapat meningkatkan fleksibilitas dan prediktabilitas dalam penganggaran, sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan program yang sebelumnya telah ditetapkan dengan anggaran dan memenuhi kebutuhan dalam kondisi yang fleksibel. Yang keempat yaitu mengoptimalkan penggunaan dana. Perubahan APBD dapat memanfaatkan perubahan dalam hal ini kenaikan anggaran pendapatan selama periode tahun berjalan, sehingga pada akhir tahun tidak terdapat dana yang tersisa. Yang kelima yaitu mengatasi ketidakpastian anggaran. Perubahan APBD dapat melindungi nilai terhadap ketidakpastian anggaran serta merasionalisasikan anggaran pada kondisi yang tidak menentu. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengatasi ketidakpastian anggaran dan memastikan pelaksanaan program atau kegiatan yang efektif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Upaya pemerintah daerah dalam menyikapi dan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang terjadi biasanya melibatkan beberapa, yaitu pertama, monitoring dan evaluasi. Pemerintah daerah secara rutin memantau perkembangan kebijakan APBD baik yang bersifat nasional maupun lokal. Yang kedua, konsultasi dan koordinasi. Pemerintah daerah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait untuk memahami secara menyeluruh perubahan kebijakan APBD yang terjadi. Ketiga, penyesuaian rencana pembangunan. Pemerintah daerah melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan daerah atau RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD sesuai dengan perubahan kebijakan APBD. 4. Optimalisasi sumber daya. Pemerintah daerah berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, edukasi dan informasi. Pemerintah daerah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan kebijakan APBD dan dampaknya terhadap program pembangunan daerah. Baik, terima kasih.